Assalamualaikum. Melanjutkan kembali pertemuan kita di minggu ini dengan materi merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Ya, sebelumnya saya mau absensi dulu nih, ya. Sebentar ya. Anissa Syafitri ada, Mawati Lase, Kiki Erlina Syedari, Devina Pitu, Novita Hanifah ada, Fitri Anissa, Dimas Febri, Cindy Tobing, DC, Nur Fitri Salsabila, Laili Yumna, Sri Fauzia, Fitri Sirait, Cici ya. Oh, ada juga teman kita yang gak datang. Oh iya, si Rangga. Oh, kenapa? Ya, semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Untuk kita yang di kelas ini juga tetap dalam keadaan sehat ya. Karena di pandemi ini semua kita berdayakan secara baik, tetap jaga kesehatan, stay healthy, jangan lupa pakai masker. Oke, baik ya, langsung saja kita masuk ke materi hari ini tentang merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif ya. Jadi nanti yang pertama Ibu akan jelaskan pengertian pendekatan kognitif, cara merancang penggunaan pembelajaran IPS yang berlandaskan kognitif, dan yang ketiga nanti Ibu akan menjelaskan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif ya. Berikut penjelasannya. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian kognitifnya dulu. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti knowing, artinya mengetahui. Kognitif atau inteleknya itu sendiri artinya adalah kemampuan jiwa atau psikis yang relatif menetap dalam proses berpikir untuk membuat hubungan tanggapan, serta kemampuan memahami, menganalisis, mensistematiskan, mengevaluasi berbagai unsur, objek, dan situasi untuk menangkap sifat, arti, atau keterangan sehingga mempunyai gambaran yang jelas dan lengkap tentang hal tersebut, menyatu dalam suatu konsep. Nah, langkah-langkah penggunaan metode pembelajaran IPS SD berdasarkan pendekatan kognitif apa saja sih gitu. Dalam pembelajaran IPS kepada siswa setingkat sekolah dasar, menurut pendekatan kognitif, metode yang tepat adalah menggunakan metode ceramah, diskusi, dan bertanya ya. Pendekatan kognitif sendiri adalah pendekatan yang memicu individu untuk berpikir. Kata dasar kognitif adalah kognisi, yang berarti cara manusia berpikir dalam sistem pembelajaran. Pendekatan ini memicu siswa untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita sodorkan kepada mereka. Di sini saya bakal jelasin metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah adalah metode paling umum dalam sistem belajar mengajar ya. Metode ini digunakan dengan cara bercerita, menjelaskan tentang materi-materi faktual yang banyak di sekitar kita. Metode ini didukung dengan menyodorkan contoh-contoh dan gambar konkret mengenai materi yang kita sampaikan. Apabila metode ini kurang efektif, dilakukan metode lanjutan berupa diskusi. Metode diskusi adalah dengan menyodorkan isu, kemudian menyuruh siswa untuk merespon. Dalam diskusi ini, siswa diminta untuk memberikan pendapat dan merespon dengan bertahan dan menyetujui pendapat yang diungkapkan oleh siswa. Setelah itu, dilakukan sesi tanya jawab untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang kita ajarkan. Selanjutnya kita akan bahas pengertian menurut para ahli yang kita ambil sekarang dari Jean Piaget. Tujuan utama pendidikan di sekolah haruslah menciptakan anak yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak sekedar mengulangi apa yang telah dilakukan oleh generasi lain. Itu menurut Jean Piaget. Pembelajaran atau pendekatan kognitif menurut para ahli. Berikut penjelasan pendekatan pembelajaran kognitif menurut Piaget. Tujuan adalah pendidikan di sekolah haruslah menciptakan anak yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak hanya sekedar mengulangi apa yang telah
dilakukan generasi sebelumnya menurut Piaget. Berikut konsep penting teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama ada skema, asimilasi, akomodasi, dan adaptasi. Proses menciptakan, memperhalus, membuat perubahan, menyusun, dan mengurus itu harus diskemakan. Jadi harus diskemakan prosesnya nanti bagaimana, mau ngapain, kegiatan ini mau diapain gitu. Siswa mau disuruh apa, siswa mau targetnya menyelesaikan tugas ini bagaimana gitu ya. Dan yang selanjutnya asimilasi, menambah maklumat baru ke dalam skema yang disediakan tanpa mengubah suai. Artinya boleh menambah, boleh menggunakan metode-metode baru, boleh menggunakan metode lama tanpa harus mengubah bagaimana struktur yang sudah kita tentukan, bagaimana struktur yang sudah ditentukan dalam pembelajaran kognitif ini. Selanjutnya akomodasi, menyesuaikan. Nah ini dia, menyesuaikan kembali nih, menyesuaikan diri, mengubah dan memahami maklumat baru mengikuti skema. Jadi menyesuaikan kembali dengan paradigma baru dan paradigma lama, saya menyebutnya begitu ya. Jadi bagaimana sih pemahaman siswa dengan pemahaman yang baru dengan metode yang lama ya, metode yang baru dengan metode yang lama. Jadi boleh nih di collapse ya, di blending artinya. Kalau sekarang ini lagi trending tuh ya metode pembelajaran blending, metode pembelajaran daring dan luring artinya begitu. Nah, yang selanjutnya diadaptasi, menyeimbangkan proses penyerapan dan mengubah sesuai ya. Jadi hasilnya nih bagaimana, harus bisa mengadaptasi, harus teradaptasi, harus berhasil begitu. Walaupun menggunakan metode-metode baru, metode-metode lama yang tetap digunakan, tidak boleh mengubah bagaimana struktur nih sudah dibuat nih begitu. Selanjutnya berikut teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi teori perkembangan kognitif anak dibagi beberapa tahap. Di sini Jean Piaget menyebutkan ada 4 tahap. Yang pertama sensori motorik untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat ada operasional formal usia 11 sampai dewasa ya. Yang pertama saya mau jelasin dulu. Sensorik motorik pada umur 0 sampai 2 tahun. Kemampuannya apa sih ya? Berikut penjelasannya sambil kita baca bersama ya. Menunjuk pada konsep permanensasi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada meskipun pada waktu itu tidak tampak oleh kita dan tidak yang bersangkutan dengan aktivitas pada waktu itu. Tetapi pada stadium ini permanen objek belum sempurna. Jadi kalau misalnya nih di usia 0 sampai 2 tahun sudah pinter baca, sudah pinter nyanyi, sudah kelihatan bakat-bakatnya. Dia hobinya apa? Dia hobinya membaca, didongengin waktu tidur. Dia hobinya bernyanyi, begitu. Ini udah kelihatan, tapi belum sempurna, begitu. Nah, yang tahap kedua ada tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Nah, ini biasanya tahap-tahap anak-anak di sekolah yang TK ya, PG PAUD sampai ke TKB begitu. Perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya, berpikir masih egosentris dan berpusat. Jadi misalnya dia gampang nih mengingat simbol-simbol, huruf 1 apa ya, 1 dia taunya angka 1 mana, nah angka 1 begitu. Kita kalau guru-guru TK mengajarinya begitu ya, mana nih angka 1, dia sambil lihat, dia sambil ditunjuk gurunya huruf angka 1-nya yang mana, dia sambil mengingat. Nah disitulah tahap-tahap perkembangan lambang-lambang siswa bekerja gitu. Si anak ini bekerja, yang mana buah pisang, yang mana buah apel begitu. Dia lihat bendanya dan dia mengingat, tapi dia tidak berpusat. Jadi semua itu disebutnya apel. Misalnya yang bentuknya bulat tuh bentuknya apel. Kalau kita tidak menjelaskannya secara detail. Jadi ini tugas si orang tua dan guru waktu di sekolah TK begitu.
Jadi ini memang masa-masa dimana anak ini masih mulai mengenal simbol-simbol, mulai mengenal sekitarnya, apa-apa saja sih yang ada di sekitarnya begitu. Selanjutnya pada tahap operasional. Ini usia 7 sampai 11 tahun. Biasanya anak-anak sudah pada tahap sekolah dasar. Mampu berpikir logis. Artinya dia sudah tahu nih, ini dilarang mamanya, ini tidak boleh, ini disukai, ini tidak disukai begitu. Mampu konkret memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus dan juga dapat menghubungkan dimensi satu dengan yang lain. Kurang egosentris, belum bisa berpikir abstrak. Jadi dia belum bisa berpikir yang terlalu ini berbahaya. Tapi dia sudah tahu itu bahaya, tapi dia tidak tahu itu dampaknya seperti apa begitu. Ini tahap-tahap yang kalian sebagai nanti calon guru SD ya. Ini tahap operasional namanya. Nanti siswa-siswa SD kalian itu ada di tahap ini, di tahap operasional anak 7 sampai 11 tahun. Selanjutnya tahap operasional formal, usia anak 11 sampai dewasa. Si anak mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah dan kemudian menyelesaikannya sendiri. Jadi bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri? Masih usia 11 tahun, Bu, begitu kan. Nah, tapi nalurinya ya, perkembangan otaknya, perkembangan kognitif anak itu di usia 11 sampai dewasa itu memang sudah mulai dia sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana dia supaya tidak telat bangun, bagaimana dia tidak telat sholat, bagaimana dia supaya tidak dimarahin, dia harus berbuat apa begitu. Dia sudah mulai bisa mengatur egonya, dia sudah mengatur menganalisis nih bagaimana kalau begini aku nanti bakal begini, kalau begini. Nah, itu dia tahap perkembangannya menurut Jean Piaget. Jadi tahap-tahapnya bisa. Baik, kita masuk ke dalam tahap kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang pengertian kognitif, yang kedua tadi kita sudah bahas tentang pembelajaran kognitif menurut ahli ya. Jadi tadi kita sudah ambil di sini menurut ahlinya itu menurut Jean Piaget. Yang ketiga tadi kita sudah bahas tentang konsep penting teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Untuk latihan yang saya berikan untuk materi hari ini boleh ditulis. Baik, yang nomor 1 itu apa pengertian metode pembelajaran kognitif menurut Jean Piaget. Yang kedua, apa saja macam-macam metode pembelajaran IPS yang biasa digunakan guru di sekolah dasar. Yang ketiga, apakah pengertian dari pembelajaran kognitif menurut Piaget? Yang kelima, tuliskan 4 tahap perkembangan pembelajaran kognitif menurut Piaget. Yang kelima, bagaimana menurut Anda, menurut kalian ya, pembelajaran IPS di sekolah dasar yang seharusnya. Jadi saya mau tahu nih bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran IPS yang seharusnya ada di pendidikan dasar. Terima kasih sudah bergabung menonton video pembelajaran pendidikan IPS kelas lanjut dengan materi merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya yang pastinya lebih seru lagi ya. Jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan dan tetap stay healthy, berpikir positif dan tetap waras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.